saya membaca kisah Imam Hasan al-Basri itu suatu ketika berada di pinggir sungai. Di pinggir sungai sebelah sana itu ada seseorang dengan wanita yang cantik. Nah, kemudian ada membawa botol. Nah, tuh. Kemudian cuma batin, ya kan? Hasan al-Basri batin bahwa orang ini maksiat, wis dolan karo cewek, ya kan? Ijik nggawa botol nggo mabuk, ya kan itu. Nah, tiba-tiba kemudian ada orang itu akan tenggelam di sungai. Si pemuda tadi langsung dia terjun ke sungai dan kemudian menolongnya. Setelah itu dia berkata kepada Hasan al-Basri, "Wahai Hasan al-Basri, apa sih yang kamu amalkan? Ada orang jatuh kamu juga nggak bisa menolong. Sementara saya dengan wanita kamu anggap bahwa saya berbuat maksiat, padahal itu ibu saya, ya kan itu. Sementara botol yang saya bawa ini isinya air, kayak ini air, ya kan tuh. Bukan ini. Nah, kalau kita itu kadang tidak teliti melihat orang, ya kan, kelihatannya maksiat, kita menyangkanya sebagai perbuatan buruk, padahal itu perbuatan baik. Ada orang yang kita sangka berbuat baik, tapi ternyata dia sebenarnya berbuat buruk. Ya kan? Tapi kalau Allah SWT maha teliti. Apa yang menjadi niat kita yang orang lain tidak tahu, Allah tahu. Allah itu khabirun, maha teliti. Kemudian ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah manusia untuk berbuat ma'ruf atau berbuat baik. Wanha anil mungkar, dan laranglah dari perbuatan mungkar atau cegahlah dari perbuatan mungkar. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu min dari azmin. Azmin itu penting atau pokok, umur perkara-perkara. Sesungguhnya itu termasuk perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara yang penting. Ya bunaya, wahai anakku, aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Kan? Tegakkanlah niatnya karena Allah SWT. Tegakkanlah toharohnya, bersuci sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulnya, oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu kerjakanlah secara sempurna rukun-rukunnya. Tegakkanlah kekhusyuannya. Tegakkan juga gerakan-gerakannya. Kalau kita sholat, hendaknya kita sempurnakan ketika takbir, ya kan? Ketika ruku, ketika sujud, hendaknya disempurnakan gerakan-gerakannya. Begitu juga ketika duduk, ya kan? Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada orang yang selama 60 tahun sholatnya tidak diterima, atau sholatnya selama 60 tahun tidak diterima. Kenapa? Karena boleh jadi sempurna rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya. Kadang sempurna sujudnya tapi tidak sempurna rukuknya. Jadi sholat itu usahakan tegak, sempurna semuanya. Apalagi kalau kita sholat jamaah, hendaknya kita tegakkan sampai pada soft-softnya itu kita sempurnakan, lurus rapat, ya kan?
Lah gimana kalau yang diberi silang-silang itu? Kan ada masjid yang diberi silang-silang, terus ada tanda apa silang lagi, ya kan tuh. Ada yang mengatakan oh itu ada, memang itu tanda. Silang itu tempat setan. Terus yang ini orang, kalau itu setan lagi. Jadi setan diberi tempat dalam soft, ya kan itu. Ya. Ini guyon, ya kan itu. Harusnya bagaimana soft yang benar? Nah kemarin karena dalam kondisi dalam kondisi pandemi ya ditolerir, ya kan ditolerir. Tapi karena ketika sudah kondisi sudah aman, insya Allah hari-hari ini tempat kita sudah aman ya. Masih ada yang kena di sini? Tidak ada kan? Insya Allah tidak ada. Maka mari kita kembali kepada kesempurnaan soft, rapat dan lurus, kan? Rapat lurus. Jangan ada diberi longgar. Soft kita ini tidak harus sesuai dengan besarnya sajadah kita. Lagu nek nggo sajadah gede piangan itu terus soft lah longgar, ya kan, tidak harus sesuai dengan sajadahnya, ya kan. Sajadahnya besar bukan berarti harus kita menginjak sajadah saudaranya itu tidak masalah demi untuk sempurnanya soft, ya kan tuh. Jadi misalkan ada yang bawa sajadah besar, dia mepet, kemudian yang lain mepet menginjak sajadah temennya itu tidak apa-apa, kecuali kalau di situ ada tulisan larangan, gitu kan. Wah ini repot ini, ya kan itu. Ya, insya Allah tidak masalah, gitu. Nah. Jadi mari kita tegakkan sholat. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku sempurnakanlah sholat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah kepada manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengandung kebajikan atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam ayat lain surah Ali Imran, ya kan, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian orang yang menyeru atau mengajak kepada al-khair. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka beramar ma'ruf atau memerintahkan perbuatan ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan mencegah, wayan hauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di situ ada kata dakwah yad'una, tapi ada kata ya'muruna, ya kan? Dua kata itu ada. Sementara di ayat ini dalam surat Luqman ini tidak ada kata dakwah, tidak ada, ya kan? Nah, ada dalam kaidah bahasa Arab itu, kalau dua kata itu berkumpul maka artinya berpisah. Kalau dua kata berpisah maka artinya berkumpul. Nah, gimana ini, ya kan? Nah, misalkan begini, ya kan? Kata-kata iman dan Islam. Kata-kata iman dan Islam itu kalau berkumpul maka maknanya berpisah. Iman itu adalah kepercayaan di dalam batin, Islam itu kepasrahan dalam lahir, mengamalkan ajaran secara lahir, ya kan? Tapi kalau iman itu berdiri sendiri mencakup Islam, yaitu kepercayaan dalam batin dan sekaligus diamalkan secara lahir. Begitu juga Islam kalau berdiri sendiri, dia mencakup iman, gitu kan.
Jadi kalau mukmin dengan kata muslim itu berdiri sendiri, maka maknanya menjadi bersatu, ya kan? Jadi kalau berpisah malah bersatu dalam makna, ya, itu. Tetapi kalau berkumpul berpisah dalam makna, itu. Nah begitu juga dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau bersama maka maknanya menjadi berpisah. Dakwah itu adalah mengajak orang-orang yang belum beriman kepada iman, yang belum Islam kepada Islam, yang belum baik kepada baik, yang belum paham Al-Quran kepada Al-Quran. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mengajak orang-orang yang sudah muslim agar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi amar ma'ruf dan dakwah itu kalau berkumpul maka maknanya berpisah. Dakwah itu untuk orang kafir, ya kan? Kalau amar ma'ruf itu untuk orang yang beriman, gitu. Tetapi kalau sendirian, berdiri sendiri, maka maknanya mencakup. Dakwah misalkan berdiri sendiri, ya mengajak baik orang non muslim maupun orang muslim untuk mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula amar ma'ruf, kalau dia berdiri sendiri ya mencakup baik mengajak untuk berbuat baik itu kepada orang beriman maupun orang yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di ayat ini Luqman Al-Hakim mengajak kepada anaknya untuk menegakkan sholat pertama. Yang kedua amar ma'ruf, yaitu mengajak untuk berbuat baik. Karena begini, ada orang-orang yang tahu kebaikan tetapi tidak mengamalkan kebaikan itu, maka harus diperintah untuk berbuat baik. Kemudian wanha anil mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Ada orang-orang yang sudah tahu bahwa suatu perbuatan itu mungkar, tidak baik, tapi justru dilaksanakan. Banyak kaum muslimin yang dia tahu tentang kewajiban sholat tetapi tidak melaksanakan sholat. Banyak kaum muslimin yang tahu bahwa judi itu dilarang tetapi malah melaksanakan perjudian, gitu. Nah disitulah perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Wasbir ala ma asobak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ada tafsir yang menyatakan bahwa sabar karena apa? Karena orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu terbayang di depannya suatu tantangan, suatu rintangan. Orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran itu pasti akan mendapatkan rintangan, maka harus bersabar. Tapi ada juga yang sabar itu maksudnya ya sabar terhadap baik sholat maupun ketika amar ma'ruf maupun ketika nahi mungkar. Karena sholat itu butuh ketekunan. Kadang-kadang juga sholat itu kadang nikmat, kadang juga terasa tidak nikmat. Seperti berwudu. Berwudu itu kadang terasa segar, ya kan? Udaranya panas, airnya dingin, maka segar. Tapi suatu ketika berwudu itu sesuatu yang sulit kadang-kadang. Udaranya dingin sekali, airnya lebih dingin, ya kan itu. Maka ketika mau berwudu itu rasanya ada rasa malas, maka di situ butuh kesabaran, ya kan? Begitu juga sholat itu butuh kesabaran. Kadang panjenengan sok ngrasake mboten, suatu ketika arep sholat ki males ngrasake mboten. Nek kula ngrasake, sok yo enek rasa males niku. Nggih ngoten. Pas lagi kesel, lagi teko kok ngendi, ngoten niku kadang-kadang ada rasa malas. Lah itulah, maka kita butuh kesabaran itu. Bahkan sholat itu adalah suatu perkara yang berat, kecuali bagi orang yang sabar, ya. Wasbir ala ma asobak, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah termasuk perkara-perkara yang penting. Nah, dzalika itu ada yang
menafsirkan sabar, ya kan? Sabar itu adalah perkara yang penting. Tetapi ada yang amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar itu adalah perkara yang penting. Tapi boleh jadi dzalika yang dimaksud itu mulai dari sholat. Sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian sabar itu merupakan perkara-perkara yang penting di dalam agama ini, di dalam Islam ini. Bahkan boleh jadi yang dimaksud dzalika itu sejak perkataan Luqman yang pertama, yaitu jangan sampai menyekutukan Allah, hendaknya bersyukur, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kan? Mengikuti orang-orang yang bertaubat, menegakkan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar, itu semua adalah min azmil umur, dari perkara-perkara yang pokok atau perkara-perkara yang penting di dalam agama ini. Mudah-mudahan dengan kita membahas tafsir ini kita akan menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat, mau beramar ma'ruf, mau untuk mencegah dari kemungkaran, dan sabar dalam semua perkara itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Demikian apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita fit dunia wal akhirah. Tentu banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah, tegurlah kami, ya kan? Insya Allah kami kalau salah gampang untuk dikoreksi, ya kan? Jangan kemudian disebarkan, jangan begitu, ya kan? Gitu. Sering ketika ada orang salah itu malah kemudian disebarkan. Yang berbuat salah sama sekali tidak ditegur, itu kebalik. Harusnya ditegur orang yang berbuat salah, ya kan? Tidak usah disebar luaskan, ya kan tuh. Ya. Halo? Gimana? Takut? Oh, takut negur. Takut itu hanya kepada Allah saja, ya kan itu. Jangan takut negur. Lah, ndak takut negur tapi malah nggak takut menyebarkan, ya kan itu kan tuh. Kewalik, ya kan? Kewalik, ya kan. Mari kita biasakan untuk menegur kalau ada yang salah, ya kan, tidak menyebarkan kalau itu salah. Lah kecuali, ya kan, kalau wis ditegur jek ngeyel terus kesalahan itu malah disebarkan, lah itu mungkin perlu kemudian dibahas, ya kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.